Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya doakan sahabat semua dilancarkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. 6 kemampuan Dajjal yang luar biasa. Salah satunya mengaku dirinya Tuhan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Kemunculan Dajjal pada akhir zaman menjadi pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Dajjal juga menjadi ujian besar bagi umat manusia, termasuk bagi kaum muslim yang hidup pada masa itu. Kedahsyatan fitnah Dajjal mengharuskan setiap muslim untuk mengenalinya. Ada beberapa kemampuan luar biasa yang dimiliki Dajjal yang perlu kita ketahui. Kemampuan Dajjal sering mengaku sebagai Tuhan dan menipu manusia agar menjadi pengikutnya. Berikut 6 kemampuan Dajjal yang luar biasa. 1. Membawa air dan api sebelum hari kiamat tiba. Dajjal akan menyesatkan manusia dengan kemampuannya yang super hebat. Tujuannya agar imannya goyah dan menjadi pengikut setianya. Salah satu tipu dayanya disebutkan dalam hadis berikut. Dari Hudzaifah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dia membawa air dan api. Yang kelihatan api adalah air dingin, dan yang kelihatan air adalah api." Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Menyuburkan tanah. Selain membawa air dan api, Dajjal juga bisa menyuburkan tanah yang dikehendakinya. Dari An-Nawas bin Sam'an berkata, suatu pagi Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Seperti mendung yang diterpa angin." Maka dia pergi mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk mengimaninya. Lalu dengan segera kaum itu percaya. Lalu ia menyeru langit untuk segera menurunkan hujan. Lalu tanaman-tanaman segera tumbuh subur, dan mereka mengembala ternaknya yang banyak susunya dan gemuk-gemuk. Kemudian ia mendatangi kaum lainnya, lalu mengajak mereka untuk mengimaninya. Namun kaum itu menolak ajakannya. Lalu ditinggalkannya kaum itu oleh Dajjal. Mendadak daerah itu menjadi kering dan gersang. Tidak ada sedikit pun dari kekayaan alam mereka yang tertinggal. Hadis riwayat Muslim. 3. Dapat menurunkan hujan. Dajjal juga memiliki kemampuan untuk menurunkan hujan. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin terdengar mustahil untuk dilakukan. Dajjal membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan seseorang, kemudian menghidupkannya kembali dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. 4. Menghidupkan orang yang mati. Kemampuan berikutnya yaitu dapat menghidupkan kembali orang yang mati. Dajjal datang kepada manusia dan kerap mengaku dirinya Tuhan.
Dia melakukan kemampuan ini dengan bantuan setan. Rasulullah menceritakan tipu daya Dajjal. Di antara fitnah Dajjal, dia menawarkan seorang Arab Baduy, "Renungkan, sekiranya aku bisa membangkitkan ayah ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu?" Laki-laki Baduy itu menjawab, "Iya." Kemudian muncullah dua setan yang menjelma dalam bentuk ayah dan ibunya. Keduanya berpesan, "Wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu." Hadis riwayat Ibnu Majah 4077. Riwayat lain diceritakan, lalu Dajjal memerintahkan agar orang itu digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu lalu berkata, "Berdirilah." Tubuh itu pun berdiri utuh. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, "Apakah kau beriman padaku?" Ia menjawab, "Aku semakin yakin tentang siapa kamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku." Hadis riwayat Muslim. 5. Membawa surga dan nerakanya. Dari Usaifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga, dan surganya adalah neraka." Hadis riwayat Muslim. 6. Mengeluarkan harta dari bangunan reruntuhan. Ketika Dajjal mendatangi bangunan reruntuhan, dia mengeluarkan harta yang tersimpan di dalamnya. Dalam hadis disebutkan, dia mendatangi reruntuhan dan berkata, "Keluarkanlah perbendaharaanmu." Maka keluarlah perbendaharaannya, mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah. Hadis riwayat Muslim. Demikian beberapa kemampuan Dajjal yang luar biasa dalam menyesatkan manusia. Ikhwanal muslimin rahimakumullah. Saat menghadapi masa-masa sulit itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan orang-orang mukmin untuk bersabar, bertawakal, bertaubat, dan memperbanyak bacaan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, agar dilindungi dari fitnah Dajjal, umat muslim dapat mengamalkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menghafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dijaga dari fitnah Dajjal." Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada yang salah datangnya dari hamba yang bodoh, semoga memperoleh ampunannya. Kalau yang benar semata-mata darinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.